Halo, Halo, dengar suara? jelas Bang. Oke. Siap. Lagi di mana posisi ini? Rumah. Di dibilang pam atau tempat ya mungkin orang menanggapnya seperti apa itu terserah. Tapi di sini tempat saya mendapat inspirasi, tempat saya mendapat pengalaman, tempat saya mendapat ilmu. Jadi ya seperti ini sih. Oke. Makasih banyak nih Bang Wicak udah bisa join Instagram Live di Ranesia ya. Ya, Ya, jadi kita ini di ya, sini pengen coba mempromosikan lah, mempromosikan pengusaha-pengusaha lokal gitu ya di saat pandemi seperti ini. ya. Banyak kan usaha-usaha lokal yang memang justru malah booming atau sukses gitu ya. Nah, kita ada satu program namanya Runspreneur. Jadi kita mengangkat Hmm, entrepreneur-entrepreneur muda gitu ya, seperti Bang Wicak ini nih, supaya bisa jadi ya, inspirasi buat yang lain-lain gitu ya. Inspirasi yang positif tentunya ya ya. untuk bisa berbisnis daripada mungkin berkeluh kesah, susah apa segala macam ngeluh gitu ya di saat pandemi gini. Siapa tahu mungkin bisa mencontoh bisnisnya Bang Wicak nih di ikan hias ya, khususnya ikan hias gupi gitu ya. Ya. Nanti mungkin Bang Wicak bisa cerita lebih jauh gitu ya, lebih detail bagaimana memulai bisnis ini, kenapa tertarik, bagaimana seluk-beluknya, suka dukanya, keuntungannya, tantangannya apa gitu ya, Bang Wicak ya. Nah, di sini sendiri kita di Hmm, Ranesia memang membantu hmm, teman-teman dan orang-orang yang memang mau merencanakan keuangannya supaya jadi lebih baik. Salah satunya lewat bisnis gitu ya. Nah, mungkin Bang Wicak ya. sendiri boleh cerita nih, kira-kira awal mulanya tertarik bisnis ikan hias gupi ini kenapa nih? Alasannya apa? Baik. Awalnya sih suka jenis ikan atau pelihara hewan itu dari kecil karena orang tua saya juga banyak memelihara hewan-hewan dari ikan, burung, ayam sampai reptil. Jadi dari situ tertarik dengan memelihara hewan. Hmm, hmm, Dan ada salah satu teman saya di belakang rumah saya persis itu ketika sebelum masa pandemik mungkin sekitar 2019-an hmm. saya sering melihat rumahnya tuh sibuk apa sih, Bang? Lah memelihara hewan-hewan kayak ikan saya tahu itu kayak macam ikan kere atau million fish di ya kalau ikan gapi mungkin lebih sekarang lebih terkenal ya tapi yang saya tahu dulu itu ikan cere cuman Hmm, buat hmm, apa sih ya, dari satu tempat ikan itu sekecil itu tapi harus dibeda-bedakan ya. akhirnya ketika awal-awal 2000 sebelum masa pandemik saya mulai tertarik tuh sering kunjung ke tempatnya ngelihat gimana caranya terus ternyata banyak jenisnya terus banyak keragaman yang menurut saya itu belum pernah saya lihat dari masa kecil saya. Hmm, hmm, Akhirnya sebelum pandemik, saya mencoba memelihara satu dua jenis. Nah, ketika pas masa pandemik itu kita ada lockdown dan di tempat kerja saya ditutup, akhirnya saya coba mendalami bagaimana cara merawatnya, bagaimana jenis-jenisnya, bagaimana cara berkembang biaknya. hmm, Nah, pas kebetulan lockdown itu saya mulai fokus belajar, belajar. Awalnya saya lebih tertarik beberapa jenis. hmm, hmm, Pertama yang saya pelihara itu jenisnya yang saya masih ingat itu yellow cobra. hmm, Itu saya pelihara bahkan sampai saya simpan di dalam kamar mandi rumah saya. hmm, hmm. Jadi di kamar itu ada kamar mandi, saya Ya. taruh di situ. Hmm, Ternyata perkembang biaknya itu kurang bagus karena mungkin suhunya gitu. hmm, 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 Alhasil saya coba di belakang rumah satu dua dan orang tua saya bahkan sampai istri saya itu melihatnya buat apa sih hewan ikan seperti ini kayaknya di uh, got-got maaf ya kayak di hmm, hmm, got atau kayak di empang-empang itu banyak kenapa hmm, harus dipelihara. hmm, hmm, Akhirnya saya coba untuk mendalami jenisnya saya terus mencoba dari satu jenis ke jenis yang lain. Karena saya lebih tertarik beberapa jenis, saya mencoba banyak jenis. Akhirnya saya sendiri kerepotan. hmm, Kerepotan itu karena
ternyata jenis-jenis itu tidak bisa digabungkan atau di dalam satu tempat itu di beberapa koloni tidak bisa, harusnya di dengan satu tempat satu jenis satu karakter. Nah dari situ mulai fokus dari satu dua jenis saja. Setelah beberapa lama pas masa pandemik itu sekitar bulan Maret 2020 kalau nggak salah, itu saya coba bikin tempat-tempat. Banyak tantangannya terutama dari keluarga yang ketika di lockdown kita fokus dengan memelihara ikan, bahkan sampai penghasilan yang tidak ada nominalnya lah dan tidak ada penghasilannya, terus sampai kita care dengan keluarga, bahkan sampai anak istri pun itu kita tinggalkan karena lebih fokus dengan hewan-hewan yang baru saya sukai itu. Okay. Itu tantangan terbesarnya. Akhirnya saya mencoba terus. Ada beberapa yang membuat saya dapat support dari keluarga itu ketika ada pembeli atau buyer yang datang dan melihat nominalnya itu, yang mereka kaget akhirnya, oh ternyata hewan hias ini ada nilainya. Dan itu saya mendapat support sedikit. Awalnya sih bermulanya seperti itu, tertarikan dari hewan hias. Kenapa spesifik ke ikan gupi gini, Bang Wicak nih? Kan banyak ikan hias yang lain kayak misalkan ikan cupang atau ikan yang lain-lain gitu ya. Kenapa nih spesifik ke ikan ini? Apa sebenarnya keunggulannya atau kelebihannya nih ikan gupi ini? Kalau keunggulannya, kalau kayak pemula seperti saya, kalau dari jenis ikan cupang misalnya, ketika dia berkembang biak, dia pertama itu bertelur, terus habis itu baru netes seperti burayak atau anakannya, 2 minggu kemudian baru ini. Sedangkan dari jenis gapi itu dia bertelur di dalam perut, ketika dia menetas itu burayak atau anakannya sudah bisa jalan, jadi lebih mempermudah. Awalnya juga saya mencoba ikan hias seperti cupang, ternyata pas bertelurnya ini butuh proses atau perhatian yang khusus dari perawatannya. Tapi ketika dari gapi itu lebih mudah. Makanya dari situ karena juga kita awalnya sih mencoba mencari yang simple, nyari yang lebih mudah, dan saya juga bisa membagi waktu dengan yang lain. Seperti itu sih. Jadi dari segi perawatan lebih mudah ya ikan gapi ini dibanding ikan hias yang lain gitu ya. Nah kalau dari segi biaya sendiri gimana? Biaya perawatannya, pengembang biakannya gitu ya, membesarkannya sampai nanti bisa dijual tuh gimana? Cukup mahal, murah, terjangkau, atau seperti apa? Kalau dari jenis gapi yang saya pelihara karena buat khusus untuk pemula seperti saya tidak memfokuskan dengan pakan yang harus spesial, karena saya lebih bahkan sampai ada pakan-pakan yang saya gunakan dari alam seperti lumut atau yang ya dengan tempat yang jarang dikuras dengan lumut sendiri yang bisa dikonsumsi dengan ikannya sendiri. Itu belajar awalnya seperti itu. Jadi kalau untuk biaya tergantung kita ingin berfokus dengan kualitas atau kuantitas. Jadi kalau awal-awal saya lebih memilih kuantitas. Jadi ya kualitasnya saya nomor 2 kan. Jadi pangan yang seada dengan atau semampu dengan saya pada saat itu. Nah, sampai sekarang ini mulai dari tahun berapa nih Bang Wicak? 2020 ya? Mulai berarti ya? Kalau untuk 2020 itu baru mencobanya. Tapi kalau untuk melihat teman itu dari sekitar 2019. Awalnya sih kalau untuk suka jenis ikan hias itu memang terbiasa dari kecil. Cuman tidak difokuskan. Cuman ya sekedar melepas lelah. Iya, ketika pulang kerja banyak pikiran, kita ngeliat akuarium seperti tenang. Nah, kalau modal awal pertama kali mulai memutuskan untuk oke deh, gue bisnis ini nih, atau gue ngembangin bisnis ini nih, berapa yang Bang Wicak sisihkan nih untuk mengembangkan bisnis ini? Kalau untuk nominalnya itu, ketika saya fokusnya karena nominalnya itu semampu saya, karena untuk masalah tempat itu saya menggunakan ember-ember bekas atau bekas-bekas packing dari styrofoam pengiriman barang yang intinya sih buat bisa menampung air saja. Terus kalau untuk jenis ikannya ya karena dari support dari teman-teman juga, itu tidak ada nominal yang saya keluarkan untuk pertama kali membeli ikan itu. Tanpa modal gitu ya?
di tanpa bantuan modal. teman-teman ya. Yang penting karena kemauan mencoba, ya, dan support dari teman, akhirnya ya nominal itu ya tidak terlalu besar, Iya, iya. mungkin cukup untuk itu. Ada berapa jenis sih emang kalau ikan gapi ini sebenarnya? Kalau yang setahu saya itu jenisnya mungkin lebih banyak ya, karena saya sendiri juga masih seperti pemula lah. Tapi kalau untuk dari jenis yang saya tahu di Indonesia itu mungkin sekitar 40-an lebih, tapi detailnya saya nggak tahu berapa Iya. jumlah yang... Berarti banyak sekali ya. Nah, kalau Bang Wicak sendiri berapa Ya, jenis yang sekarang dipelihara ini? kalau untuk yang sekarang dipelihara, saya lebih fokusin di beberapa jenis, mungkin sekitar 5 sampai 7 aja, karena tidak mau terlalu banyak. Karena yang lebih tertarik dari saya itu ada satu jenis ikan yang contohnya kayak misalnya Black Moscow karena saya suka hitam, terus Yellow Cobra karena ikan pertama kali saya pelihara, dan ya jenis-jenis yang saya suka aja. Iya, oke. Kalau kita banyak jenis, itu kita akan kewalahan dari tempatnya, karena memang dia harus dispesifik Kenapa lebih detail Bang untuk Wicak suka masalah dengan jenis tempat. itu? Apakah dia lebih bagus jenisnya atau harganya lebih mahal kalau dijual atau gimana? Kalau untuk harga atau bagus mungkin tergantung selera, karena ada beberapa tempat yang saya mencoba di rumah orang tua saya di daerah Jakarta Selatan, dan saya tinggal di rumah istri saya di daerah Cinere, itu kualitas airnya berbeda. Jadi jenis ikan yang kita pelihara itu sesuai dengan jenis ikan yang kualitas air yang ada di tempat kita. Jadi dari beberapa jenis yang sama saya coba di 2 tempat, ternyata contoh A lebih cocok dan contoh B lebih cocok di tempat B. Gitu. Seperti itu sih. Jadi dia harus disesuaikan dengan kondisi mungkin lingkungan dan airnya juga gitu ya. Nggak semuanya cocok di semua tempat Pak. Gitu ya. Nah, kalau dari sisi biasanya favorit konsumen atau pembeli itu biasanya yang jenis apa, Bang Wicak, kalau ikan gapi ini? Kalau saya lebih ada istilah pemula sama breeder atau yang sudah pemain lama ya. Tapi kalau saya sih lebih kalau dari diri saya itu tidak ada pemula dan orang lama, karena ketika ikan itu memiliki karakter tersendiri. Ada jenis yang disukai dari pertama kali suka sampai orang yang sudah lama bermain di gapi itu salah satunya PRTBE atau Platinum Petel Dumbo Ear atau Big Ear, itu sih hampir sama. Jadi warnanya dilihat dari atas atau dari samping itu lebih indah karena berwarna-warni. Oh gitu. Jadi itu rata-rata yang banyak orang suka tuh yang jenis itu ya, PRTBE tadi ya. Iya betul. Kalau dari segi harga gimana, Bang Wicak? Range-nya biasanya berapa nih harganya ikan gapi ini? Dari yang termurah sampai yang termahal mungkin. Kalau untuk kalau yang pengalaman saya beli untuk modal di beberapa bulan belakang itu ya, untuk nominalnya mungkin tiap tempat atau breeder itu sesuai dengan kualitas ikan ya. Kayak misalnya ada ikan PRTBE kayak yang tadi. Di saya atau di tempat teman saya itu jenisnya sama, jenisnya sama, usianya sama, ukuran tubuhnya sama, nominalnya itu berbeda karena mungkin dari breeder atau di tempat yang lain perawatannya, pakannya itu lebih lebih menguras keuangan mereka. Jadi mereka menjual sesuai dengan perawatan mereka. Oh gitu, oke. Nah, saya sempat baca artikel nih, di masa pandemi justru ikan gapi ini justru banyak diminati nih sama orang-orang gitu ya. Bahkan orang yang bisnis ikan gapi ini banyak menanggung keuntungan besar lah gitu ya. Nah, kalau menurut Bang Wicak sendiri kenapa nih? Faktornya apa nih? Apa karena tren aja, kayak misalkan kan sekarang juga lagi ada tren tanaman hias gitu, orang semua ikut tanaman hias. Nah, kalau dari ikan gapi ini, kalau menurut Bang Wicak, kenapa nih alasannya sekarang ini mulai banyak diminati? Pertama kalau masalah pandemik mungkin karena sering beraktivitas, terus ketika ada lockdown kita beberapa bulan di rumah, mungkin kayak hewan-hewan peliharaan kayak ikan hias atau yang jenis yang lain itu lebih diminati
mencari kesibukan di rumah sebenarnya dari pas pandemik, karena juga kita pas ada penjualan masa pandemik itu lebih meningkat. Orang yang tidak suka tiba-tiba menyukai, dan orang yang tidak mengerti mencoba untuk mengerti. Jadi kalau untuk ikan hias gapi ini, dari cerita teman atau ini itu tidak musiman, karena sekitar 2016 atau mungkin sebelumnya itu juga sudah banyak yang memelihara, tapi bukan tidak se-booming seperti ini karena memang jatuhnya mereka lebih ke komunitas atau penghobi. Oh gitu. Jadi kalau untuk ya sama kayak cupang juga sama sih sebenarnya. Jadi sebenarnya pasarnya tetap ada gitu ya, bukan musiman gitu ya. Pasarnya bukan tetap ada. Tiba-tiba muncul terus hilang gitu ya, tapi memang pasarnya ada, betul. Tapi memang lebih banyak bermainnya mungkin di komunitas-komunitas gitu ya. Tapi mungkin dengan adanya pandemi seperti sekarang ini, banyak orang akhirnya tertarik karena memang satu mungkin juga buat refreshing juga kali di rumah ya, dua juga biar ada kesibukan juga gitu ya. Nah, kalau dari segi penjualan sendiri meningkat berapa persen kalau dari semenjak pandemi ini, Bang Wicak? Semenjak pandemi, kalau dari saya pribadi itu 100-150% peningkatannya. Oh, bisa 2 kali lipat berarti ya, lumayan sekali. Betul. Gitu. Kalau misalkan orang lain gitu ya, pengen coba usaha seperti Bang Wicak nih, pengen jadi breeder gapi juga gitu ya, atau jualan gapi juga. Nah, tipsnya apa nih yang harus dilakukan sama orang-orang di luar sana gitu? Pertama sih menyukai, tapi kalau untuk memelihara kita lebih fokus dari memulainya dulu. Memulainya jangan ketika mungkin kalau dari sosial media, entah dari YouTube, Facebook dan lain-lain, itu ada harga, ada nominal. Oh, kita mau melihara ini dengan budget, harus perawatannya harus pakai akuarium, harus pakai aerator, harus pakai ini. Menurut saya sih kalau kita menunggu sampai punya utensil atau perlengkapannya, itu kita tidak akan memulai. Lebih baik kita memulai dulu. Memulai dulu bagaimana cara untuk tempat-tempatnya sih, yang penting ada wadah yang bisa menampung air, dan ikannya pun juga yang tidak terlalu mahal, bahkan bisa dicari di tukang hias biasa atau di tempat-tempat pasar-pasar kayak pasar ikan di daerah ya mungkin ada di tempat yang lain gitu kan. Yang penting sih pertama sih niat, langsung dilaksanakan. Iya. Yang penting niat aja ya. Jadi apa yang ada modalnya sekarang itu dimulai aja dulu gitu ya. Nggak usah nunggu sampai punya modal gede gitu ya untuk memulai bisnis ini gitu ya. Nah, kalau harganya kisarannya berapa sih ikan gapi ini, Bang Wicak, kira-kira? Kalau untuk penghobi dan penghobi dengan pencinta atau kalau penghobi kita relatif mungkin di atas 200 sampai lebih itu mungkin bisa kalau untuk, tapi kalau misalnya di toko ikan hias ya sekitar 2.000 sampai 10.000 per ekor pun bisa dapat. Itu sih relatifnya. 2.000. Tapi kalau untuk nominal pastinya, dari satu jenis ikan, indukan yang sama, usia yang sama, jenis yang sama, itu satu ikan dan ikan yang kedua itu tidak bisa dipatok dengan harga yang sama. Karena ada keistimewaan dari ikan ya. Semua makhluk hidup mempunyai keistimewaan. Tapi kayak seperti ikan-ikan itu ada detail-detail yang berbeda. Gitu, jadi sebenarnya nggak bisa disamaratakan gitu ya harganya ya. Kisarannya sangat lebar ya, dari mulai yang 2.000 sampai yang ratusan ribu gitu ya. Tergantung dari mungkin tergantung dari jenis, dari kualitasnya kali ya gitu. Nah, kalau omset gimana nih Bang Wicak kira-kira penjualan ikan gapi ini per bulan berapa kira-kira nih? Biar ada gambaran mungkin orang-orang sana kira-kira omsetnya berapa, keuntungannya berapa. Omset gitu per bulan ya. Kalau untuk saya pribadi sih cukup. Jadi mungkin dari background sebelum saya bekerja, saya bisa menghidupi ketika belajar mencukai jenis ikan ini dan mencoba merawat, menjualnya hampir sama bahkan lebih pun, ya itu menurut saya sih lebih cukup gitu. Kalau nominalnya saya tidak bisa menyebutkan karena ya kita penjualan intinya segini, ketika kita dapat pembeli hari ini atau ikan kita terjual, itu kita menganggap
ya kita cukup, atau besok itu kita harus mencoba lagi, mencoba lagi, mencoba lagi. Tidak ada Hmm. rasa puas untuk hari ini gitu. Oke. Hmm. Tapi keuntungannya lumayan bagus berarti ya untuk penjualan ikan gapi ini gitu ya. Lumayan bagus. Lumayan bagus ya. Jadi Lumayan, kalau untuk teman-teman, alhamdulillah cukup. ya teman-teman untuk mau coba bisnis ini untuk istilahnya menyambung hidup bisa, sangat bisa gitu ya. Bisa. Bisa ya. Hmm. Nah, kira-kira apa yang katanya di sini juga ikan gapi ini ada kontes-kontesnya gitu ya, Bang Wicak ya. Nah, apakah Oh itu iya, juga betul. salah satu Betul, yang betul. membuat harganya juga jadi meningkat tajam gitu ya? Atau apa nih fungsinya ikut kontes-kontes sendiri ini apa nih, Bang Wicak? Pasti pasti. Kalau untuk kontes sebenarnya itu kita ada komunitas dari yang eh, batas region atau wilayah tertentu, terus ada yang nasional, bahkan sampai yang Hmm, internasional. hmm, Tapi kalau untuk yang kayak wilayah-wilayah tertentu itu kayak region yang biasa, kita kayak latihan bareng. Kita karena ya silaturahmi, terus untuk lomba itu sih kita tidak mengutamakan kalah dan menang, hmm, karena yang pertama kita silaturahminya, terus apa kekurangan dari ikan kita, dan keuntungan yang lebih besar ketika kita menang suatu lomba itu ikan kita banyak yang peminatnya, hmm, dan harganya pun ya sesuai dengan keinginan kita mau menjualnya atau tidak dengan harga tersebut. hmm, hmm. Kalau setahu pengetahuan Bang Wicak nih, kira-kira yang termahal itu harga ikan gapi berapa per ekornya? Misalkan yang sudah juara-juara terus gitu ya, di kontes gitu, atau mungkin yang paling bagus lah gitu. Bisa sampai berapa harganya? Di atas 1 juta ke atas mungkin bisa Oh, di atas 1 juta per ya? ekor. Per ekor ya, bisa sampai di Iya, atas 1 juta ya? Oh, berarti udah. luar biasa ya harganya ya? Nggak kalah mahal lah dengan Iya, seperti bisnis itu. hobi yang lain gitu ya. Gitu. Nah, kalau misalkan Hmm. ternyata ke depan gitu ya, ternyata pandemi sudah selesai gitu ya. Ini sekarang kan mungkin lagi ada Iya. pandemi gitu. Kira-kira kalau misalkan ternyata dipasarkannya hanya di kalangan komunitas atau pehobi saja itu, omsetnya cukup besar nggak Bang Wicak? Atau mungkin masih relatif kecil sekarang ini? Kalau untuk penghobi, eh, itu menurut saya sih masih relatif besar, karena dari penghobi per satu kedua itu kita mungkin ada rasa gengsi ketika ketika misalnya Pak Ai pernah ikut beberapa kontes terus menjuarai, alhasil ikannya itu dikenal, Hmm, hmm, walaupun kita punya jenis yang sama, terus dengan Pak Ai menjual, menurut saya sih tidak masuk akal, bahkan sampai 1 ekor itu bisa 1 sampai 2,5 juta hmm, per ekor. hmm, hmm, Tapi ketika saya membelinya itu ada rasa kepuasan, hmm, hmm, terus ada rasa hmm, keistimewaan, hmm, hmm. ada rasa bangga. Akhirnya saya lebih memfokuskan untuk merawatnya lagi, seperti itu sih. Hmm. Jadi kalau untuk hewan apa, breeder-breeder yang udah mempunyai nama, kita beli dari dia, itu membuat kita seperti motivasi buat kita juga. Motivasi ya. Walaupun harganya sih tidak masuk akal. Hmm, 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 hmm. Rata-rata penjualan berapa ekor kalau per bulan gitu, Bang Wicak? Range-nya per hari 3 sampai 10 ekor. Kalau rata-rata sebulan ya eh, mungkin bisa dikalikan. Kalau 3 sampai 3 10 sampai mungkin 10 kalau 30 hari aja bisa sampai 300-an ya maksimal ya, 300 ekor gitu ya. Lumayan betul. juga ya. Ya. Biasanya satu ikan itu margin keuntungannya berapa persen, Bang Wicak? Misalkan Margin kok. gimana? Kalau untuk margin keuntungan, kalau saya bicara dari burayak yang saya rawat sampai dia bisa dijual, Hmm, hmm. itu sekitar 35 sampai 40%. Oh, lumayan gede ya. Karena mungkin tadi itu ya modalnya nggak terlalu besar ya untuk merawat ikan gapi Betul. ini gitu ya. Sebenarnya kalau makanannya sendiri apa sih, Bang Wicak? Sebenarnya untuk ikan gapi ini? Untuk pakan ikan gapi, biar lebih jelasnya saya ada beberapa contohnya. Hmm. Jadi di sini ada beberapa tank-tank ikan yang Hmm. kita pelihara. Pertama dari pelet
ikan. Hmm. Nah, ini nggak apa-apa disebutin brandnya ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi kalau yang saya pakai itu pertama ada di sini ada mereknya Snap seperti ini. Dia lebih cocok untuk yang dewasa karena dia lebih kasar seperti ini. Tapi kalau ada yang ukuran halus seperti ini biasa untuk burayak. Burayak sekitar 3 sampai 1 bulan itu bisa. Tapi ini juga diindukan juga bisa. Jadi untuk peletnya ada jenis dengan ukurannya yang sesuai ya untuk indukan atau burayak itu bisa dibedakan. Jadi harganya berapa itu pakannya, Bang Wicak? Kalau pakan seperti ini ukuran 100 gram, ukuran 50 sampai 100 gram biasa saya beli itu 35 sampai 60 ribu per botol ini. Cukup terjangkau lah ya harganya ya untuk pakannya ya. Ya. Tapi ada juga beberapa produk-produk yang lebih premium seperti ini ya mungkin bisa 2 sampai 3 kali lipat dari yang tadi. Oh gitu. Bedanya apa sebenarnya Bang Wicak? Produk yang premium itu sama yang tadi itu? Kalau untuk bedanya mungkin kualitas dari komposisi peletnya tersebut ada beberapa protein vitamin yang dibutuhkan dari ikan. Jadi untuk coloringnya, kesehatannya lebih terjamin. Gitu ya. Bisa juga sih dengan pelet-pelet yang ada di tempat-tempat tempat ikan hias yang seperti 5.000 seperti ini, tapi mungkin kualitasnya kurang bagus gitu ya. Kurang bagus. Berapa kali untuk makannya sendiri berapa kali? Apakah sehari berapa kali atau berapa hari sekali atau gimana? Kalau saya menerapkan pemberian makannya itu sering tapi tidak terlalu banyak. Jadi untuk pemberian makannya 3 jam sampai 4 jam saya kasih makan sedikit. Yang penting dia dapat konsumsi yang tidak berlebihan. Karena ketika nanti kita beri makan, misalnya pakannya terlalu banyak, alhasil di dasar-dasar akuarium ini kita banyak sisa-sisa makanan yang membuat menjadi amoniak atau menjadi penyakit buat ikan-ikan tersebut. Iya. Oh gitu, oke. Nah, kalau untuk dari mulai dikembangbiakan gitu ya, dari bibit misalkan gitu, sampai nanti dia besar bisa dijual tuh butuh waktu berapa lama Bang Wicak? Kalau ikan gapi ini? Kalau untuk penjualan ikan gapi yang bagus itu usia juve atau remaja, antara 2,5 bulan sampai 3,5-4 bulanan bisa, 4 bulan sampai 5 bulan bisa. Kenapa kita lebih menyarankan untuk membeli ikan hias seperti ini itu yang usia remaja? Usia remaja mungkin ya seperti ini masih sekitar 2,5 bulan atau ya seperti ini. Karena ketika usia remaja daya tahan tubuh dari ikan ini lebih kuat daripada induk-indukan yang seperti ini. Jadi mungkin ketika Pak Ai ada di satu tempat dengan kondisi cuaca atau suhu air yang berbeda di sini, ikan-ikan yang kualitas masih juve seperti ini itu lebih daya tahannya lebih kuat. Lebih kuat ya. Jadi mungkin range-nya antara 2,5 sampai 5 bulan lah gitu ya kira-kira ya. Usia remaja gitu ya. Ya, betul. Usia remaja. Usia remaja, oke. Nah kalau Bang Wicak sendiri dia belinya dari kecil berarti ya? Ada beberapa yang dari remaja atau indukannya yang ya kita mencoba sih sesuai dengan jenis yang kita ingin memiliki sih. Tapi kalau saya lebih menyarankan cari yang usia 2,5 bulan sampai 3 bulan. Nah kalau dari sisi harga yang paling bagus tuh harga yang jenis apa Bang Wicak? Apa yang tadi RTB tadi atau gimana? Kalau untuk harga setiap jenis itu mempunyai harga yang berbeda-beda sih sebenarnya. Oke, misalnya seperti ini, albino full red. Albino full red ini itu harganya ya sekitar tadi range-nya antara 100 sampai 250 mungkin bisa. Tapi kayak misalnya yang ya seperti inilah. Black Moscow. Black Moscow sama yang tadi AFR albino full red ini masih jenis kategori solid sama, cuman beda warna, ini hitam itu merah. Itu harganya juga hampir sama, tapi juga ada beberapa yang mereka jual Black Moscow seperti ini yang kayak misalnya di Tokopedia yang harganya 2.500 sampai ini
Dari jenis ikan dan kualitas ikan sih bisa mempengaruhi harga. Bisa mempengaruhi harga ya. Ya, jadi tidak ada patokan yang standar harga ikan ini sekian tidak bisa. Nah, biasanya untuk menentukan harga itu dilihat dari apanya, Bang Wicak? Harganya ini jadi mahal, jadi Uh, murah tuh dari apanya biasanya? Kalau untuk ikan corak seperti ini, itu dari ekornya, terus dari sirip atas atau dorsal yang dikenal dari ini, terus dari corak-coraknya tidak ada cacat, tidak ada corak yang ya terlihat lebih rapi, terus usianya juga usia lebih bagus. Itu harganya bisa kita jual sesuai dengan keinginan kita. Jadi kualitas yang diutamakan. Kualitasnya ya. Jadi mungkin dilihat dari kualitas dan memang ditentukan oleh kesepakatan antara penjual dan pembelinya gitu ya. Misalkan penjualnya mau. Betul, karena juga untuk perawatannya kita kayak misalnya satu tank seperti ini kita cuma memasukkan 3 ekor ikan. Yang ada beberapa juga kayak misalnya juve seperti ini ada beberapa ekor. Karena idealnya untuk ikan gapi ini 1 liter air, volume 1 liter air itu untuk 1 ikan. Lebih sedikit jenis jumlah ikannya di dalam 1 tank itu lebih baik. Lebih baik ya. Jadi jadi harga ikan seperti ini sama ini perawatannya lebih mahal ini, dan kita juga bisa menjual ikan yang seperti ini lebih mahal juga. Nah, kalau untuk cara perawatannya sendiri gimana, Bang Wicak? Supaya dia tumbuhnya bagus gitu, kualitasnya. Tumbuhnya bagus, perawatannya pertama kita memberi indukannya yang memang sudah diyakini dari breeder-breeder yang mempunyai nama atau yang pernah menjuarai kontes atau lomba, otomatis alhasil ikan yang kita mau beli itu memang kualitas yang bagus. Kedua, dari tempatnya itu kita memberi semacam filter air, terus ada oksigeniknya juga, ada penambahan airnya, itu membuat ikan lebih nyaman. Jadi kalau untuk perawatannya kayak misalnya di indoor atau di outdoor, itu kita bisa membedakan kayak misalnya jenis ikan yang kuat di indoor atau di outdoor itu juga berbeda-beda. Oke. Jadi untuk perawatannya sebenarnya sih lebih mudah. Tanpa aerator pun ikan ini bisa hidup. Tapi kita memberi yang terbaik agar kita mendapatkan kualitas dari ikan ini juga yang terbaik. Oke. Jadi untuk perawatan boleh di indoor, boleh juga di outdoor gitu ya, nggak masalah gitu ya? Boleh di indoor, boleh di outdoor, tidak masalah. Nggak masalah. Jadi kalau misalkan terkena cahaya matahari pun nggak masalah ya ikan ini ya? Ya, tapi kalau untuk di outdoor, untuk jenis-jenis albino mata merah itu mungkin lebih sedikit atau lebih mudah terserang penyakit. Oke. Karena mungkin dia lebih butuh perhatian khusus yang dari jenis-jenis albino mata merah. Mungkin seperti ini, mata merah. Iya. Ini dia lebih butuh perhatian yang khusus. Kalau di outdoor itu lebih gampang terserang penyakit. Jadi lebih bagusnya mungkin di indoor gitu ya, dibanding di outdoor ya. Walaupun sebenarnya di outdoor juga nggak masalah gitu ya. Nah, mungkin yang akan jadi masalah adalah kalau misalkan yang albino tadi gitu ya, untuk yang di outdoor gitu ya. Betul. Nah, kalau untuk komunitasnya sendiri banyak nggak sih, Bang Wicak, ikan gapi ini? Untuk komunitas di setiap region wilayah itu ada, terus di setiap kabupaten bahkan sampai kecamatan itu juga ada sebenarnya. Tapi kalau saya sih lebih mengutamakan komunitas itu kita bersaudara. Iya. Jadi cukup banyak ya, komunitasnya setiap wilayah mungkin ada juga gitu cukup ya, banyak. ikan gapi ini ya. Nah biasanya kalau misalkan kumpul-kumpul di komunitas sendiri, apa yang dilakuin nih dari para pehobi ikan gapi ini? Penghobi kita lebih bahas masalah pertama yang lagi tren, terus kita mengeluarkan mungkin ada jenis baru yang belum kita punya, kayak misalnya di ada kita belum ada. Nah itu kita kalau misalnya ini kita bisa sharing, bahkan bisa barter jenis ikan. Intinya sih sebenarnya kita buat silaturahmi, kita ngumpul apa sih yang lagi tren. Terus kalau nanti ada kompetisi atau kontes-kontes ikan, kita bisa lebih tahu. Jadi kita bisa lebih prepare lebih awal. Iya. Nah, kompetisinya sendiri atau kontesnya sendiri rutin atau gimana nih, Bang Wicak? Kalau untuk kontes mungkin kalau pas setelah pandemik ini itu cukup banyak ya, karena dalam 1 bulan itu ada 2-3 tempat yang
region-regionnya itu berbarengan, bahkan kalau untuk nasional itu 6 bulan sebelumnya sudah diinfokan biar agar setiap daerah atau regionnya itu tidak sama dengan yang diadai di nasional. Oh gitu. Nah kalau kontes sendiri itu harus yang satu jenis dipertandingkannya atau bisa dari jenis-jenis yang berbeda dipertandingkan atau gimana nih Bang Wicak? Kalau jenisnya kita ada kategori kelasnya masing-masing. Jadi kayak misalnya tadi yang albino full red sama black Moscow itu bisa digabungin kategori satu jenis yang solid karena warnanya ketika merah dia harus full merah karena memang namanya albino full red. Black Moscow udah pasti warnanya hitamnya udah harus benar-benar hitam yang ketika nanti di center dengan cahaya ada biasnya ya mungkin itu masuknya belum kategori solid. Tapi kalau untuk yang corak kayak tadi seperti ini yang red lace karena dia memang ada corak-coraknya. Oke. Terus kalau yang jenis lain ada yang half moon kayak seperti kan di Jepang itu ada jenis dragon. Jadi di kelas anakannya seperti Juve yang di bawah 2,5 bulan ke atas itu juga ada kelasnya sendiri. Bahkan sampai ada betina open. Oke. Betina open yang betina memang kita konteskan juga. Seperti ini red dragon. Dia half moon ekornya jadi ada kelasnya sendiri. Terus kalau tuxedo seperti HB white, HB red, atau jatuhnya di sini seperti pastel itu punya kelasnya juga sendiri. Jadi jenis-jenisnya sih kita ada pengelompokannya masing-masing tergantung kalau untuk region dari wilayah kayak misalnya nasional itu lebih diversifikan. Tapi kalau buat yang kayak kita latihan bersama itu kelasnya kita gabungkan beberapa kelas menjadi lebih sedikit kelas. Oke. Biasanya kelas favorit itu yang kelas yang mana, Bang Wicak? Kalau untuk saya yang favorit itu half moon. Half moon. Kenapa tuh dia favorit? Ya.